Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, mengetahui macam-macam energi. Selanjutnya, mengidentifikasi perubahan bentuk energi. Selanjutnya, organisasi wahana lingkungan hidup di Indonesia. Selanjutnya, mengetahui kewajiban terhadap sumber daya alam dan hak memanfaatkan sumber daya alam, serta menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sekilas mengenai energi serta contoh pemanfaatan perubahan energi. Pada hari ini, kita akan mengetahui macam-macam energi sebagai berikut. Yang pertama, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian, misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga dengan energi kalor. Energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sebagai berikut. Pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah oven, kompor listrik, dan setrika. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Selanjutnya, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, ketika sepeda motor dipakai di perjalanan jauh, maka akan panas. Selanjutnya, energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya penggunaan panel surya. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi panas, contohnya penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer. Dan energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan. Bacalah dengan nyaring bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya berikut ini. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disingkat dengan WALHI, Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini, listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas tangan begitu saja.
YLHI turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui lama-kelamaan, semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Di antaranya, yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Dan menggunakan energi alternatif. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung, artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Bacalah teks tentang manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau terjadi. Dari paragraf pertama, anak-anak, kita dapat mengetahui bahwasannya gagasan pokok terdapat di awal paragraf, yaitu minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Adapun gagasan pendukungnya yaitu minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Nah, kita baca paragraf selanjutnya. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana gagasan pokoknya? Benar sekali. Gagasan pokoknya terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Nah, selanjutnya gagasan pendukungnya yaitu semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Nah, demikian terkait mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf pertama dan paragraf kedua. Selanjutnya di paragraf ketiga dan keempat, ya anak-anak bisa berlatih secara mandiri.